Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Sebelumnya, marilah kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yakobus pasal pertama ayat 26. Dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di bahasa Batak dikatakan, molo adong namadok di bagasan rohana, na daulat ibana, hapedang dirate dilana, diasidotahe rohana, na magopoma hadaulatun nai. Demikian untuk firman Tuhan. Jika masih berkata bohong, apalah arti ibadahmu? Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, lidah adalah suatu anggota kecil dalam tubuh kita manusia. Namun, semua punya peranan penting dan semua memiliki peran yang istimewa dalam tubuh kita ini. Mulut tanpa lidah adalah suatu yang tidak mungkin bisa mengeluarkan suara dalam berbicara atau berkomunikasi. Lidah sangat penting dan penempatan yang sepadan dalam tubuh kita dengan mulut. Andai lidah itu letaknya di atas kepala atau di leher, pasti akan kelihatan lucu dan tidak sepadan. Untuk itulah lidah adalah salah satu organ tubuh yang diciptakan Tuhan agar kita bisa menjadi makhluk yang bisa berbicara, berkomunikasi, dan menyampaikan visi Allah menjadi saksinya di dunia ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, peranan lidah sangat penting, maka lidah berfungsi untuk kebaikan. Lidah digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berkata baik dan jujur, untuk menyampaikan kasih dan pengampunan, untuk menyampaikan berita dan kisah di dunia, dan lain sebagainya. Jangan kita gunakan lidah kita untuk menghina, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah, dan lain sebagainya. Karena dengan satu lidah, kadang memuji, kadang menghina, kadang berkata kasih, kadang berkata benci. Supaya ibadah kita tidak sia-sia dan hidup kita sebagai orang beriman tidak memberi contoh yang tidak baik dalam hidup di dunia ini, kita sebagai orang beriman hendaknya bisa mengekang lidah kita dari kata-kata yang tidak menguntungkan, dari kata kebohongan dan kemunafikan. Kita yang percaya dan yang rajin mengikuti ibadah dan persekutuan, selayaknya kita menjaga dan mengekang mulut kita dalam berbicara, yakni dengan lidah yang benar. Kita yang rajin berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi rajin juga mengutuki dan menghina orang lain, rajin beribadah ke gereja dan ke persekutuan, tetapi selalu berkata bohong dan berkata kotor, maka kita sama dengan menipu diri kita sendiri di dunia ini sebagai saksinya. Kita
sudah mencoreng nama baik Tuhan jika ibadah hanya sebagai formalitas atau seremonial saja, tanpa lahir baru dan sudah menipu ibadah yang murni. Demikian teks ini Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya kita akan selalu mengingat, jika kita adalah orang yang beriman, orang yang terus dalam ibadah, maka ibadah yang benar adalah terpancar dari lidah, dari perkataan, dari apa yang menjadi cerminan kehidupan kita setiap hari. Demikian teks ini Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya kita beraktivitas dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, untuk saat ini kami boleh tetap mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Maka biarlah untuk setiap hari-hari kami menunjukkan ibadah kami di dalam perbuatan dan perlakuan kami, juga di dalam perkataan kami. Sehingga bagaimana kami boleh terus melakukan sebagai apa yang menjadi anak-anak-Mu, sehingga ibadah kami tidak sia-sia dan tidak hanya rutinitas, tidak hanya seremonial saja. Ketika kami hanya melakukan itu sebagai rutinitas, kami tidak menunjukkan hidup baru dan kami tidak berperilaku baik. Itulah kami sudah mencoreng ibadah yang murni, yang selalu memperhadapkan diri kami di dalam Engkau sebagai Tuhan yang mulia dan yang selalu memberi kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Maka berkatilah setiap jemaat-Mu dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang selalu melihat keadaan mereka saat ini. Dan yang dalam pengharapan, yang terus berdoa, biarlah Tuhan menyatakan apa yang menjadi mujizat dan kuasa-Mu melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Inilah doa kami Bapa, ampunkan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.